Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-146 dengan judul Dendam Si Jelita. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Anas Sambayon sebagai Profesor Herring, Peter Orlades sebagai Jamie, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Haryo SP dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Galang dan Jamie merapatkan tubuhnya pada dinding ketika mereka mendengar gerak langkah seseorang. Dalam keremangan senja yang mendekati ambang malam, mereka berdua melihat gerakan tubuh seseorang yang keluar dari sebuah lubang selokan, yang tak lain adalah pintu utama tempat persembunyian gerombolan Ruding alias si Tengkorak di bawah pimpinan Profesor Harry. Jamie, sergap dia. Tapi ingat, jangan kau bunuh. Pekerjaan enteng. Beres, Galang. Apa lagi? Kau jaga di sini. Aku akan memasuki lubang itu. Sementara itu, di sebuah ruangan berdinding logam yang dipenuhi peralatan elektronik yang rumit, tampak seorang wanita cantik bergaun putih tengah duduk sambil memandangi jam dinding yang menunjukkan waktu tepat pukul 7. Di belakangnya berdiri tegap beberapa orang lelaki bersenjata yang tampaknya merupakan sekelompok pengawal yang setia, yang rela mati untuk atasannya yang berwajah rupawan itu. Waktunya sudah tiba, kawan-kawan. Berikan tanda kepada orang-orang kita untuk bergerak. Para pengawal yang setia itu dengan sigap memutar sebuah roda besi ukuran besar yang terletak di dinding. Beberapa detik setelah itu, tampak seluruh lantai logam itu terbuka dan menjulur selembar plat baja yang bergerigi, bergerak miring dari dasar lantai ke atas dengan perlahan-lahan hingga mencapai ketinggian yang cukup. Kemudian tampaklah sesuatu di langit-langit sana, merekah terbuka, dan terlihat kegelapan malam di atas sana, dengan sepotong bulan redup mengambang di langit yang pekat. Ternyata bagian di langit-langit itu adalah permukaan tanah. Wanita cantik itu tidak merubah sikap duduknya ketika ia mengucapkan sebuah perintah singkat. Mulailah. Dari bawah lantai yang terbuka itu, tiba-tiba muncul berpuluh-puluh kendaraan motor beroda dua, saling berpacu melewati lembaran plat baja bergerigi yang mereka pergunakan sebagai jembatan menuju permukaan tanah. Bagaikan hantu-hantu yang keluar dari liang lahat, para pengendara motor itu keluar dari lubang besar yang mengalir, melintasi lorong yang memanjang di antara reruntuhan gedung-gedung tua, sehingga mengejutkan Jamie yang sedang bersembunyi di sana. Bangsat, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja orang-orang pengendara motor itu keluar dari dalam tanah. Benarkah mereka semua anak buahnya si Tengkorak? Hebat. Mereka semua menggunakan jaket kulit hitam dengan gambar burung di punggungnya. Dan bagaimana dengan Galang? Dia telah memasuki lubang selokan itu sejak tadi.
Sementara itu, Galang semakin jauh memasuki lubang bawah tanah. Tampak Galang merapatkan tubuhnya pada dinding lorong itu untuk menyembunyikan diri. Dan dari tempat itu Galang juga sempat menyaksikan para pengendara-pengendara motor yang keluar dari sarang mereka. Pengendara-pengendara motor. Pasti mereka semua adalah anak-anak buah Profesor Harry. Tapi kemana mereka? Tampaknya mereka sedang menjalankan tugas khusus. Nah, mereka sudah keluar semua. Yang tinggal hanya 4 orang penjaga. Oh, mereka memutar roda besi pada dinding itu. Untuk apa? Rupanya roda besi itu adalah alat untuk membuka dan menutup lorong bawah tanah dan lubang ini permukaan tanah. Dan, lembaran plat baja itu turun kembali secara otomatis. Berapa lama Profesor Herring dan anak buahnya menyiapkan tempat seperti ini? Mereka harus digagalkan sebelum benar-benar muncul sebagai teroris yang meresahkan masyarakat. Yang penting, aku harus mulai bertindak dari sini, karena disinilah otaknya. Dengan mengendap-endap, Galang kembali bergerak maju selangkah demi selangkah, sambil berpikir keras untuk mencari cara yang terbaik buat menentukan saat bertindak. Tetapi tubuh Galang tergeletak pingsan oleh pukulan benda keras yang menghantam bagian belakang kepalanya. Seorang lelaki tegap menatapnya dengan senyuman dingin tersungging di bibirnya. Letakkan dia di lantai dan tinggalkan. Biar aku sendiri yang akan membunuhnya. Pemuda ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Di mana aku? Selamat berjumpa lagi, Galang. Anda. Aku mengagumi keberanianmu datang kembali ke tempat ini. Rupanya usahaku untuk membuatmu lupa ingatan tidak bertahan cukup lama. Seharusnya waktu itu aku membunuhmu. Begitu bencikah Anda terhadap saya, Profesor? Tidak. Adalah merupakan beban bagiku untuk membenci seseorang. Yang kubenci adalah ketidakadilan. Tapi karena kau merupakan salah satu penghalang tujuanku, maka hari ini, dengan berat hati, aku akan terpaksa membunuhmu, Galang. Pistol otomatis ini tidak akan membuatmu menderita terlalu lama. Aku pernah beberapa kali menjadi juara dalam olahraga menembak. Dan aku tahu bagaimana harus menyerangkan peluru ke arah titik bagian tubuh yang mematikan. Sebutir peluru panas mendesing hanya beberapa senti dari pelipis Galang dan menghantam dinding di belakangnya. Kau takut, Galang? Iya, kematian selalu menakutkan. Memang, dan lebih menakutkan lagi bagi orang-orang yang berharta. Mereka seakan mau membayar berapa saja untuk memperpanjang hidupnya. Kalau saja umur bisa dibeli. Kau mungkin telah menyaksikan tadi. Aku telah memerintahkan puluhan anak buahku untuk beraksi. Di negara kita ini, semua warga masyarakat mendapat hak dan perlakuan yang sama, Profesor.
Pembangunan yang merata di semua bidang di negara ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan-golongan tertentu, tapi juga diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk Anda dan saya. Tidak. Apa yang kau ucapkan itu hanya merupakan omong kosong saja. Maaf, Prof. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak. Seharusnya Anda lebih bijaksana, lebih pandai, dan lebih berpendidikan daripada saya. Kau berkata-kata begitu sengaja untuk mengulur-ngulur waktu, bukan? Aku bisa meraba siasatmu, Galang. Terserah penilaian Anda. Tapi biarpun saya hanya orang bodoh, saya bisa mengenal pribadi Anda. Apa yang Anda kerjakan semua ini bukan atas dorongan hati Anda sendiri, tapi atas dorongan dendam pribadi terhadap seseorang. Diam! Apa maksudmu? Yang tahu jawabannya hanya Anda sendiri. Saya bukan orang pandai yang bisa menebak pribadi seseorang. Tapi dari sikap dan penampilan Anda, saya yakin Anda bukanlah wanita yang dilahirkan untuk jadi penjahat. Kau mungkin benar. Tapi untuk membunuh seorang lelaki seperti kau tidak akan membuatku merasa berdosa. Nah, terimalah kematianmu, Galang. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kurang ajar! Lepas! Lepaskan aku! Lepaskan! Maafkan saya, Profesor. Kau kira dengan berhasil merampas pistolku, kau akan bisa mengalahkan aku, Galang? Aku masih punya banyak cara untuk membunuh kau, pemuda sombong. Maaf, saya sekali-sekali tidak memikirkan soal kalah atau menang. Tapi tolonglah Anda dengarkan kata-kata saya dulu. Tidak ada yang perlu kudengarkan. Dan juga tidak ada yang perlu kau katakan. Profesor Herring, Anda jangan terus-menerus berusaha membohongi diri Anda. Anda tahu bahwa Anda bukan seorang penjahat. Akuilah itu dengan jujur. Tidak perlu Anda ucapkan. Tapi setidaknya akuilah itu di dalam hati Anda sendiri. Kau terlalu ingin tahu banyak tentang diriku. Kau harus mati. Dengan hanya menekan tombol di lantai dengan menggunakan tumit sepatunya, wanita itu melancarkan serangan maut terhadap Galang. Sebuah bandulan yang terbuat dari baja tipis yang tajam tiba-tiba terayun deras dan hampir memenggal leher Galang kalau saja ia tidak cepat menghindar. Namun bandulan maut itu sempat melukai pundaknya. Galang mencoba bangkit berdiri sambil menahan rasa sakit pada pundaknya. Namun ia tetap menggenggam pistolnya erat-erat. Kau ternyata cukup tangkas mengelak. Kalau tidak, kau pasti sudah mati oleh bandulan maut itu. Anda hampir berhasil membunuh saya. Tapi saya yakin bahwa alat pembunuh itu bukan ciptaan Anda. Benar. Itu memang ciptaan Ruding, anak buahku, alias si Tengkorak. Tapi ide sistem elektroniknya, ia belajar dari aku. Si Tengkorak itu memang pembunuh. Tapi Anda bukan pembunuh. Terkutuk. Kenapa kau ulang-ulang kalimat itu, Galang? Karena saya merasa perlu meyakinkan Anda siapa diri Anda sebenarnya. Dari suara, tatapan mata, sikap dan segala gerak-gerik Anda telah tercermin bahwa Anda sebenarnya adalah wanita yang baik, sabar, dan penuh sifat keibuan. Kau mengatakan itu untuk melunakkan hatiku, supaya aku tidak jadi membunuhmu, bukan? Kau keliru, anak muda. Di dalam ruangan ini telah tersedia bermacam-macam alat pembunuh yang sengaja dirancang untuk menyambut tamu-tamu tak diundang semacam kau.
kau akan segera berkenalan dengan senjataku yang berikutnya. Kecuali kalau kau membunuhku lebih dulu dengan pistolku yang ada di tanganmu itu. Tidak, saya tidak akan membunuh orang seperti Anda. Ini, ambillah pistol milik Anda. Kenapa kau kembalikan pistolku? Kau tidak khawatir aku akan menembakmu? Sudah saya katakan bahwa Anda bukanlah seorang pembunuh. Tapi kalau Anda memang akan menembak saya, silakan. Kau aneh, Galang. Siapakah kau ini sebenarnya? Pundakmu telah terluka oleh bandulan yang hampir membunuhmu. Tapi kau tidak membalas dengan tembakan, meski pistolku ada di tanganmu. Sekarang, bahkan kau kembalikan pistol milikku yang kau rampas. Kenapa kau lakukan itu? Oh, sepanjang yang pernah ku dengar, kau adalah seorang lelaki petualang yang keras. Tapi kenapa kau jadi tiba-tiba seperti ini? Anda sangat berbeda dengan para pimpinan penjahat yang pernah saya kenal. Anda bukanlah orang yang bisa tahan menyaksikan darah mengalir. Anda tidak pantas berada di ruangan bawah tanah ini. Anda tidak pantas menggenggam pistol itu. Bahkan, seandainya Anda menembak mati saya saat ini, arwah saya tetap akan mengatakan Anda bukan penjahat. Galang, siapa kau sebenarnya? Sama seperti Anda. Saya juga orang yang membenci ketidakadilan. Hanya saya bukanlah termasuk orang yang pandai seperti Anda. Tapi aku harus mencapai apa yang menjadi tujuanku. Itu harus menghancurkan kota, menghantui masyarakat dengan teror. Itukah yang menjadi tujuan Anda? Tidak. Anda tidak akan tega melakukan itu semua. Anda bukan seorang pembunuh. Aku telah memeras otakku untuk mempersiapkan ini semua. Telah begitu lama waktu yang kuperlukan untuk tujuanku ini. Dan aku tidak akan menggagalkannya dengan begitu saja. Seandainya tujuan Anda itu tercapai, maka yang tersenyum bukanlah Anda, tapi para anak buah Anda. Terutama Ruding, si tengkorak, si bajingan terkutuk. Diam kau! Sekali lagi kau ucapkan kata-kata itu, aku akan benar-benar menembakmu. Ketahuilah bahwa Ruding si tengkorak itu adalah pembantu utamaku yang sangat setia. Saya tidak percaya. Bahkan saya khawatir kalau dia justru mempunyai tujuan jahat terhadap Anda, Profesor. Tutup mulutmu! Kau terlalu berani memfitnah pembantuku yang setia itu, ya? Dia bukan pembantu Anda yang setia. Ketika saya tadi jatuh akibat ayunan bandulan maut yang melukai pundak saya ini, saya sempat melihat sesuatu ada di bawah kursi tempat duduk Anda. Periksalah. Kalau kau mencoba mengada-ngada, aku bersumpah akan membunuhmu, Galang. Dengan tetap mengacungkan laras pistolnya ke arah Galang, wanita itu melangkah perlahan mendekati kursi yang selalu dipergunakan sebagai tempat duduknya, yang juga sekaligus merupakan tempat mengendalikan seluruh jaringan organisasi yang dipimpinnya. Perlahan wanita itu membungkukkan tubuhnya, memeriksa bagian bawah kursi. Seketika tampak wajahnya menegang. Bom waktu. Aku hampir tidak percaya bahwa ada yang sampai hati meletakkan alat pembunuh ini di bawah tempat dudukku. Hanya satu orang yang mungkin melakukan ini, si tengkorak.
Galang diam membisu. Dia hanya menatap wajah wanita cantik yang bergelar Profesor Hering itu. Tampak dijalari warna merah oleh kemarahan yang terpendam. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi setelah wanita itu tahu bahwa si tengkorak ternyata telah mengkhianati dirinya? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.